Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang chef terkenal dari Amerika yang menemukan hidayah dan masuk Islam. Subhanallah, sebuah perjalanan iman yang menginspirasi. Sebelum kita mulai, mari kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tulis solawat di kolom komentar. Semoga dengan solawat ini, kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Jangan lupa like, subscribe dan tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan poin pentingnya. Baca juga deskripsi video supaya tidak gagal paham. Yuk, kita mulai. Emma berdiri di balik meja dapur yang rapi, tatapannya fokus pada panci di depannya. Di usianya yang baru 27 tahun, dia sudah dikenal sebagai salah satu chef muda berbakat di dunia kuliner. Paras cantiknya, dengan rambut coklat gelap yang selalu terikat rapi, seringkali menjadi pusat perhatian. Namun keahliannya dalam memasak jauh lebih mengesankan daripada penampilannya. Setiap sentuhan tangannya pada bahan-bahan segar, setiap bahan yang dipilih dengan cermat, adalah bukti dari kecintaannya pada seni memasak. Bergerak lincah di dapur, Emma sudah terbiasa dengan tekanan, dengan suhu tinggi, dan dengan segala tantangan yang datang dengan pekerjaan di restoran elit. Namun, meski kesuksesan karirnya semakin cemerlang, ada sesuatu yang lebih dalam yang terus mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia masak atau hidangkan di piring. Meskipun hidupnya terlihat sempurna, ada ruang kosong yang terasa semakin lebar seiring waktu. Dengan latar belakang yang keras dan penuh persaingan, Emma tahu bahwa tak ada yang bisa didapatkan dengan mudah, termasuk kebahagiaan sejati. Tapi kadang, dalam keheningan malam, saat semua orang terlelap, dia merasakan kerinduan akan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mungkin tak terduga, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Sejak kecil, Emma telah terbiasa dengan dunia yang penuh ambisi dan keberhasilan. Restoran tempatnya bekerja, sebuah tempat dengan bintang Michelin yang prestisius, adalah dunia yang sangat kompetitif. Semua orang di sana berjuang untuk menjadi yang terbaik, dan Emma tidak terkecuali. Ia sudah terbiasa dengan tekanan, dengan pujian yang datang dari setiap piring yang disajikan, dan juga dengan kekosongan yang terus mengganggunya. Meskipun semuanya tampak sempurna dari luar, namun, suatu hari, semuanya berubah. Itu dimulai dengan seorang pelanggan biasa, atau mungkin, tak biasa sama sekali. Seorang pria berusia sekitar 40-an yang masuk ke restoran, mengenakan jubah panjang berwarna gelap dan topi kecil di kepala. Wajahnya tenang, ekspresinya ramah, tapi sepertinya ada kedamaian yang terpancar dari dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Emma, yang saat itu tengah memimpin dapur, tidak terlalu memperhatikan pria tersebut saat dia datang, hanya sekilas melihatnya duduk di meja di dekat jendela. Namun, sesuatu terasa berbeda dengan pria itu. Ketika ia memesan makanan, ada ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya, tidak terburu-buru, tidak ada tanda-tanda keengganan seperti yang sering ditunjukkan oleh para pelanggan elit. Di tengah ritme cepat restoran, dia tampak seolah-olah tidak terburu-buru menuju apapun. Setelah hidangan disajikan, pria itu mengangguk kecil, menyapa Emma yang datang untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. "Terima kasih, makanan ini luar biasa," kata pria itu dengan senyum yang ramah. Namun, sebelum Emma sempat berpaling, pria itu melanjutkan, "Tapi, saya rasa ada lebih dari sekadar rasa yang penting dalam makanan. Makanan itu, dalam banyak budaya, adalah berkat, seperti kita yang perlu bersyukur untuk apa yang kita punya." Kata-kata itu langsung memukul dada Emma. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang begitu sederhana, tetapi begitu mendalam. Emma tidak tahu mengapa, tapi itu membuatnya berhenti sejenak. Di tengah kesibukan, di tengah kehidupan yang serba materialistis yang ia jalani, kalimat itu terasa berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Sesuatu yang mengingatkan bahwa hidup bisa lebih dari sekadar prestasi dan pencapaian. Dia tidak tahu, namun kalimat itu tetap menggantung di pikirannya. Malam itu, setelah shift selesai, Emma tak bisa tidur. Ia teringat dengan kata-kata pria itu, makanan itu berkat. Benarkah itu? Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan di dapur, memasak untuk pelanggan, meracik hidangan yang sempurna, apakah itu semua benar-benar memberi makna? Ataukah itu sekadar rutinitas yang tak punya tujuan lebih dari sekadar pekerjaan? Keesokan harinya, Emma mulai mencarinya di internet. Dia menemukan bahwa pria tersebut adalah seorang Muslim. Ketertarikan itu semakin dalam setelah ia menemukan lebih banyak informasi mengenai Islam. Buku-buku, artikel,
bahkan video ceramah yang menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang penuh kedamaian dan ketenangan mulai menarik perhatiannya. Ia mulai membaca dengan tekun, dimulai dengan buku-buku yang menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran Islam. Ada satu buku kecil yang ia temukan di toko buku yang membuatnya semakin penasaran. Buku itu berjudul The Heart of Islam, sebuah pengantar sederhana tentang prinsip-prinsip utama dalam agama ini. Di dalamnya, ia menemukan konsep yang begitu menarik, tentang pentingnya kedamaian dalam setiap aspek kehidupan, tentang bersyukur, dan tentang berbagi dengan orang lain. Buku itu bercerita tentang bagaimana setiap detil dalam hidup, bahkan yang paling kecil, dianggap sebagai kesempatan untuk menghargai keberadaan Tuhan. Hari demi hari, Emma mulai membaca lebih banyak. Ia merasa bahwa Islam membuka cakrawala baru dalam cara pandang hidupnya. Ini bukan hanya soal agama, tetapi tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan makna yang lebih mendalam. Ada ketenangan yang mulai ia rasakan, sesuatu yang selama ini ia cari. Ia merasa seperti menemukan jawaban dari banyak pertanyaan yang ada di dalam dirinya. Namun, meskipun buku-buku itu memberi pemahaman dasar, Emma merasa masih ada banyak yang belum ia pahami. Ia merasa perlu berbicara langsung dengan seseorang yang bisa memberikan pandangan lebih personal, yang bisa mengisi celah-celah pengetahuannya, pikirannya kembali kepada pria itu, pelanggan yang memberinya kata-kata yang membuka mata. Beberapa hari kemudian, Emma memutuskan untuk menemui pria itu lagi. Ia tahu bahwa mungkin itu terdengar aneh, tapi rasa ingin tahu dan perasaan yang semakin dalam tentang apa yang ia pelajari membuatnya berani bertanya. Kali ini, ketika pria itu datang ke restoran, Emma menyapanya lebih dulu. "Selamat sore," kata Emma dengan senyum, sedikit ragu. "Saya ingin berterima kasih atas percakapan kita sebelumnya. Ada banyak hal yang saya pikirkan setelah itu." Pria itu memandangnya dengan mata yang lembut. "Ah, tidak perlu terima kasih. Apa yang bisa saya bantu, Emma?" Emma merasa jantungnya berdebar saat ia mulai berbicara. Saya penasaran, Pak. Saya membaca banyak tentang Islam belakangan ini, tentang bagaimana hidup ini bisa lebih bermakna, tentang konsep bersyukur dan kedamaian, tapi saya masih merasa ada banyak yang tidak saya mengerti. Mungkin Anda bisa membantu saya." Pria itu tersenyum penuh pengertian, tanpa ada tanda-tanda kesulitan. "Tentu saja, Islam memang agama yang penuh kedamaian. Saya senang kamu tertarik, ada banyak yang bisa kita bicarakan." Dari situlah, percakapan mereka mulai mengalir. Emma merasa seperti menemukan sebuah dunia baru, dunia yang tidak hanya menjelaskan tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih penuh dan lebih tenang. Pria itu menjelaskan banyak hal, tentang salat, tentang doa, tentang keseimbangan hidup. Setiap kali berbicara, Emma merasa seperti ada bagian dari dirinya yang mulai menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Emma pun mulai bertanya lebih banyak, tidak hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang pengalaman pribadi pria itu, bagaimana ia menjalani kehidupan sebagai seorang muslim di dunia yang seringkali penuh dengan kesalahpahaman tentang Islam. Setiap jawaban yang diberikan oleh pria itu, setiap cerita yang ia dengar, semakin membuat Emma merasa tertarik dan terhubung. Ada kedamaian yang ia rasakan dalam setiap penjelasan yang disampaikan dengan penuh ketulusan. Ia merasa seakan mendapatkan pencerahan, sebuah jalan baru yang menjanjikan bukan hanya pemahaman, tetapi juga sebuah kedamaian dalam hidupnya yang selama ini terasa hampa. Dengan berjalannya waktu, Emma semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang benar untuknya. Dia tidak merasa terburu-buru, tapi ketenangan yang ia rasakan dalam proses ini, dalam belajar dan menggali lebih dalam, adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Beberapa bulan setelah pertemuan pertama itu, Emma merasa bahwa perjalanan spiritualnya telah menemukan titik yang lebih jelas. Suatu malam, setelah beberapa minggu merenung dan mempelajari ajaran-ajaran Islam, dia akhirnya memutuskan untuk memeluk agama tersebut. Keputusan itu tidak datang dengan mudah, dan bukan tanpa keraguan. Namun, ada sebuah ketenangan yang luar biasa dalam dirinya, seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi keputusannya untuk muncul begitu jelas. Di suatu pagi yang cerah, setelah menyelesaikan salat pertama yang dia pelajari dengan bimbingan dari pria yang kini menjadi temannya, Emma mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang hampir tak terdengar, tapi begitu penuh keyakinan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi Emma, itu adalah momen yang menggugah hatinya. Ia merasa seperti menghapus lapisan-lapisan kekosongan yang selama ini membebaninya. Tapi, perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sembunyikan begitu saja. Ketika dia memberitahukan keputusan besar itu kepada orang-orang terdekatnya, reaksi yang ia dapatkan jauh dari yang ia harapkan. Konflik dengan keluarga. Malam itu, Emma duduk bersama keluarganya di meja makan, dengan perasaan gelisah. Ayahnya,
seorang pengusaha sukses yang memiliki pandangan konservatif, dan ibunya, yang sangat menjaga tradisi, selalu menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai keluarga dan budaya yang mereka anut. Emma sudah mempersiapkan dirinya untuk percakapan yang tidak mudah. Namun, tetap saja, kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban berat yang harus dia bawa. Aku ingin memberitahukan kalian tentang sesuatu yang sangat penting, kata Emma dengan suara bergetar. Ayahnya menatapnya tajam. Apa itu? Emma, aku sudah memeluk Islam, Emma akhirnya mengatakannya. Terdengar hening sejenak, sebelum ibunya menghela napas panjang, dan ayahnya melontarkan tatapan penuh kebingungan dan sedikit kemarahan. Islam? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu memilih agama itu? Ayahnya bertanya dengan nada yang mulai meninggi. Kamu dilahirkan dalam keluarga Kristen? Emma, kenapa tiba-tiba berpindah begitu saja? Emma merasakan panas di pipinya. Ini bukan keputusan yang saya buat begitu saja. Ayah, saya sudah banyak belajar, sudah banyak merenung, dan saya merasa ini adalah jalan yang benar bagi saya. Ibunya menambahkan dengan penuh keprihatinan, kamu tahu betul, kita sudah hidup dengan tradisi kita selama ini. Apa yang akan orang katakan? Apa yang akan terjadi pada kita? Emma menatap mereka. Hatinya terasa sakit, tapi dia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia lewati. Aku tidak bisa hidup dengan merasa terjebak dalam tradisi yang tidak lagi aku percayai sepenuhnya. Ini adalah pilihan pribadi yang aku buat dengan hati yang penuh. Namun, kata-kata itu tidak diterima dengan mudah. Ayahnya akhirnya berdiri dan meninggalkan meja makan tanpa berkata lebih banyak, sementara ibunya hanya diam. Matanya berkaca-kaca. Emma tahu bahwa di dalam hati mereka, keputusan ini membuat mereka merasa terkejut dan kecewa. Mungkin mereka takut, atau mungkin mereka tidak memahami perubahan yang terjadi pada anak mereka. Reaksi teman dan rekan kerja, di restoran, Emma merasa perubahannya mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika dia mulai memakai hijab setelah memeluk Islam, beberapa rekan kerjanya menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Bahkan beberapa pelanggan yang dulu ia kenal mulai memperlakukannya berbeda, seperti ada jarak yang terbentuk. Pada awalnya, dia merasa percaya diri dengan pilihannya, tetapi semakin lama, rasa kesepian mulai muncul. Salah satu rekan kerjanya, Lara, yang selalu menjadi teman dekatnya di dapur, akhirnya menghadapinya. Emma, apa yang terjadi denganmu? Aku melihat kamu mulai berubah, mengenakan hijab, dan, apa ini karena agama baru yang kamu pelajari? Tanya Lara dengan nada yang cemas. Aku memeluk Islam, Lara, jawab Emma, mencoba berbicara dengan tenang. Ini bukan sekadar penampilan. Ini adalah keyakinan yang aku pilih. Lara terdiam sejenak, seakan mencerna kata-kata Emma. Aku hanya tidak mengerti. Islam itu agama yang berbeda, kan? Bukan hanya soal hijab atau doa. Kamu tahu, banyak orang di luar sana yang, mereka tidak memahami itu. Aku hanya khawatir denganmu. Kamu bisa jadi jauh dari orang-orang yang kamu kenal sebelumnya. Emma menatapnya dalam-dalam, merasa hatinya remuk melihat ketidakpahaman dalam mata Lara. Lara, aku tidak berubah untuk menjauh dari siapapun. Aku hanya menemukan jalan yang lebih jelas untuk diriku sendiri. Aku berharap kamu bisa memahami itu. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Emma menyadari bahwa perbedaan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu percakapan. Beberapa teman mulai menjauh, bahkan ada yang berbisik di belakangnya. Di dapur, seringkali dia merasa seperti seorang outsider, seseorang yang tidak lagi sepenuhnya diterima dalam lingkungan yang pernah dianggap rumahnya. Namun, ada satu titik balik yang benar-benar menguji kesabaran dan keyakinannya. Titik balik, salat di restoran. Suatu hari, setelah salat asar yang dilakukan di ruang kecil restoran yang telah disiapkan khusus untuknya, Emma merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa setiap kali ia berdoa, ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Namun, pada hari itu, ketika dia keluar dari ruangan doa, dia melihat beberapa rekan kerjanya mengelompok di sudut, berbicara dengan serius. Salah satu dari mereka, Jack, yang dikenal karena sikapnya yang skeptis terhadap agama, mendekatinya dengan tatapan tajam. Aku melihat kamu tadi, berdoa di ruang itu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi apa kamu yakin ini adalah langkah yang tepat? Jack berkata, suaranya penuh dengan keraguan dan sedikit ejekan. Emma menatapnya dengan tenang. Jack, aku menghargai pendapatmu, tapi ini adalah keyakinan yang aku pilih. Dan ini memberi aku kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Di momen itulah, Emma merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dia tahu bahwa perjalanannya bukan untuk mendapatkan persetujuan orang lain, tetapi untuk menemukan kedamaian sejati di dalam dirinya.
Jack diam sejenak, sepertinya terperangah oleh keteguhan yang terpancar dari mata Emma. Dan meskipun tak ada kata-kata yang bisa mengubah pandangannya, Emma merasa lebih kuat dari sebelumnya. Menerima diri. Semakin Emma menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim, semakin dia menyadari bahwa konflik batin yang dia rasakan bukanlah tentang mengubah orang lain, tetapi tentang menerima dirinya sendiri. Dia mulai melihat bahwa dalam setiap tantangan, dia menemukan kebijaksanaan. Dalam setiap penolakan, dia menemukan kesempatan untuk lebih mendalam dalam iman. Meskipun keluarganya masih belum menerima pilihannya sepenuhnya, Emma belajar untuk tetap mencintai mereka tanpa mengubah apa yang ia yakini. Di dapur, dia terus menunjukkan bahwa perubahan dalam dirinya tidak mengurangi kemampuannya sebagai seorang chef, bahkan, masakannya semakin berbicara tentang kedamaian dan rasa syukur yang kini ia miliki dalam hidupnya. Sejak memeluk Islam, Emma merasa hidupnya telah berubah secara fundamental, bukan hanya dalam hal spiritualitas, tetapi juga dalam profesinya sebagai seorang chef. Dunia kuliner yang dulu ia kenal dengan segala glamor dan eksklusivitas, kini terasa berbeda. Keputusan untuk memeluk Islam bukan sekadar tentang keimanan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih autentik. Ia merasa seperti ada cara baru dalam dirinya yang menghubungkan antara keahlian memasaknya dan prinsip-prinsip agama yang kini ia anut. Perubahan dalam cara kerja dapur. Di dapur yang sibuk dan penuh tekanan, Emma dikenal sebagai seorang yang cepat, efisien, dan teliti. Ia bisa memasak hidangan dengan kualitas luar biasa di bawah tekanan waktu yang ketat. Namun, setelah memeluk Islam, dia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ia anggap sepele. Salah satunya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam masakan. Sebelumnya, Emma tidak terlalu memikirkan tentang asal-usul bahan yang ia pilih, sepanjang bahan itu berkualitas tinggi. Namun, setelah masuk Islam, dia mulai mempertimbangkan apakah bahan-bahan yang digunakan halal atau tidak. Meskipun banyak bahan di restoran yang dia anggap aman, ada beberapa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti gelatin yang berasal dari babi atau alkohol dalam saus tertentu. Dia mulai mengganti bahan-bahan itu dengan alternatif halal yang lebih sesuai dengan keyakinannya. Misalnya, ia mengganti gelatin dengan agar-agar yang terbuat dari rumput laut, dan mulai memeriksa label alkohol dalam bahan-bahan masakan yang sering digunakan, seperti dalam pembuatan saus atau masakan penutup. Ini adalah perubahan kecil, tapi sangat signifikan bagi Emma. Masakan itu lebih dari sekadar rasa, kan, pikirnya, ini tentang keberkahan, tentang memberi yang terbaik, bukan hanya untuk lidah, tapi juga untuk jiwa. Namun, perubahan ini tidak selalu diterima dengan mudah di restoran tempatnya bekerja. Reaksi pertama datang dari rekan-rekan kerjanya, yang tidak memahami mengapa Emma mulai memperlakukan bahan makanan dengan begitu hati-hati. Salah satu dari mereka, Tom, yang telah bekerja bersamanya sejak pertama kali masuk ke dapur, menanyakan langsung. Apa maksudmu dengan bahan halal? Kita kan sudah menggunakan bahan terbaik di sini. Kenapa tiba-tiba soal halal jadi penting? Tanya Tom. Kebingungannya terlihat jelas. Emma menjawab dengan sabar. Meskipun ia bisa merasakan ada sedikit penolakan dalam nada suaranya, halal bukan hanya soal makanan yang diperbolehkan dalam agama saya. Ini tentang memastikan bahwa saya memberikan yang terbaik, tidak hanya dari sisi rasa, tapi juga dalam cara saya memilih bahan yang sesuai dengan nilai-nilai saya. Tom tetap tampak bingung, tetapi dia tidak memaksa. Emma merasa lega, meskipun ia tahu bahwa perubahan ini akan membutuhkan waktu bagi orang-orang di sekitarnya untuk memahami. Yang lebih penting baginya adalah tetap berpegang pada keyakinannya dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap piring yang ia sajikan. Penerapan masakan halal dalam restoran. Seiring berjalannya waktu, Emma merasa bahwa semakin banyak hal yang bisa dia lakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam dunia kuliner tanpa harus mengorbankan kualitas masakannya. Salah satu tantangan terbesar adalah memperkenalkan masakan halal ke dalam restoran yang mayoritas pelanggan dan stafnya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Namun, Emma melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk menjembatani dua dunia yang tampaknya sangat berbeda, dunia kuliner Amerika yang terbuka terhadap berbagai inovasi, dan dunia masakan halal yang seringkali dianggap eksklusif hanya untuk komunitas Muslim. Dia mulai bereksperimen dengan menciptakan menu khusus yang menggabungkan teknik kuliner barat dengan bahan-bahan halal, dan ia mulai menawarkan hidangan-hidangan baru yang tak hanya halal, tetapi juga bisa dinikmati oleh semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang. Salah satu hidangan yang ia ciptakan adalah lamb tagine dengan couscous, sebuah hidangan Maroko yang kaya rempah, dipadukan dengan teknik memasak yang lebih kontemporer. Emma memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam hidangan tersebut halal, dan menambahkan sentuhan kreatif dari dunia kuliner Amerika. Hidangan ini tidak hanya menggugah selera,
tetapi juga mengundang rasa ingin tahu para pelanggan yang baru pertama kali mendengar tentang masakan halal. Di malam pertama ketika hidangan itu disajikan di restoran, Emma merasa cemas. Namun, setelah beberapa suapan pertama, senyum kepuasan mulai terlihat di wajah para pelanggan. Mereka terkesan dengan rasa dan teknik yang Emma gunakan. Sebagian dari mereka bahkan mulai bertanya lebih banyak tentang konsep halal dan mengapa Emma memilih untuk membuat menu ini. "Ini luar biasa," kata seorang pelanggan yang duduk di meja dekat dapur. "Aku nggak tahu masakan halal bisa semelekati ini. Gimana cara kamu membuatnya?" Emma tersenyum, senang karena menu halal yang dia buat diterima dengan baik. "Saya ingin masakan halal ini tidak hanya enak, tetapi juga memperkenalkan rasa yang mungkin belum banyak orang kenal. Halal bukan hanya tentang bahan, tapi tentang menyajikan masakan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat," jawabnya. Reaksi ini memberi Emma keyakinan lebih. Ia merasa semakin yakin bahwa kuliner halal bukan hanya untuk komunitas muslim, tetapi bisa menjadi bagian dari keberagaman kuliner yang bisa dinikmati oleh siapa saja, tanpa batasan. Mengubah pandangan rekan kerja dan pelanggan, meskipun awalnya ada keraguan, lama-kelamaan Emma mulai melihat perubahan. Beberapa rekan kerjanya mulai menanyakan lebih banyak tentang Islam, tentang halal, dan bahkan meminta Emma untuk mengajarkan mereka bagaimana cara memasak hidangan-hidangan halal. Ia mulai merasa bahwa pekerjaannya sebagai seorang chef tidak hanya terbatas pada mempersiapkan makanan, tetapi juga pada kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan menciptakan rasa saling pengertian antara budaya yang berbeda. Di sisi lain, beberapa pelanggan yang awalnya ragu, mulai menunjukkan ketertarikan pada masakan halal. Ada yang datang ke restoran hanya untuk mencoba menu halal yang kini menjadi bagian dari menu tetap restoran. Mereka terkesan dengan rasa dan inovasi yang Emma bawa ke meja mereka, dan perlahan-lahan, semakin banyak pelanggan yang menyadari bahwa halal tidak harus berarti terbatas atau monoton. Beberapa bulan setelah itu, Emma bahkan mulai mendapatkan undangan untuk berbicara di beberapa acara kuliner tentang pentingnya keberagaman dalam dunia masakan dan bagaimana masakan halal dapat menjadi bagian dari revolusi kuliner yang lebih inklusif. Hal ini memberinya kesempatan untuk lebih memperkenalkan konsep masakan halal kepada masyarakat luas, yang semakin terbuka pada ide keberagaman dalam kuliner. Menghadapi tantangan dengan keteguhan. Meski begitu, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Masih ada pelanggan yang skeptis atau rekan kerja yang tidak sepenuhnya mendukung pilihan Emma. Terkadang, ia merasa kesepian dalam proses perubahan ini, karena ia tahu bahwa tidak semua orang akan memahami atau menerima. Namun, setiap kali ia melihat pelanggan menikmati masakan halal yang ia sajikan dengan senyuman dan rasa puas, ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Bagi Emma, kuliner adalah seni, dan seni itu harus dijalani dengan penuh rasa hormat, bukan hanya terhadap bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga terhadap budaya dan nilai-nilai yang ada di belakangnya. Islam mengajarkan Emma untuk melihat dunia kuliner tidak hanya sebagai ruang untuk menciptakan rasa, tetapi juga sebagai ruang untuk menciptakan kedamaian dan pemahaman antara berbagai budaya. Pesan akhir, penerimaan diri, keberagaman, dan pentingnya perubahan dalam hidup. Dalam perjalanan panjang yang dijalani Emma, kisah ini bukan hanya tentang seorang chef yang menemukan jalan hidupnya melalui Islam. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan pencarian jati diri, tentang keberanian untuk berubah, dan tentang bagaimana menerima diri sendiri meskipun harus menghadapi ketidakpahaman dan tantangan dari dunia luar. Sejak awal, Emma adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh keberhasilan, bintang Michelin, pujian, dan kekaguman. Namun, di balik segala pencapaian itu, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti banyak orang yang berjuang dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan harapan tinggi, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan di dalam piala atau penghargaan, tetapi dalam kedamaian hati yang lahir dari menjalani hidup sesuai dengan apa yang diyakini benar. Perubahan yang dialami Emma menggambarkan pentingnya penerimaan diri. Ketika ia memeluk Islam, ia tidak hanya menerima agama baru, tetapi juga menerima dirinya sepenuhnya, dengan semua kelemahan, kekuatan, keraguan, dan keyakinannya. Ia belajar bahwa hidup bukanlah tentang memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang menemukan kedamaian dengan siapa kita sebenarnya. Dalam dunia yang seringkali memaksakan standar dan norma-norma tertentu, Emma menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berani jujur dengan diri sendiri, meski perjalanan itu tidak selalu mudah. Kisah ini juga membawa pesan tentang keberagaman dan bagaimana setiap individu, terlepas dari latar belakang, bisa saling menghargai dan belajar dari perbedaan. Melalui kuliner, Emma menemukan cara untuk membangun jembatan antara dua dunia yang tampaknya jauh berbeda, dunia kuliner Amerika dan dunia masakan halal. Masakan,
Dalam hal ini, bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal identitas, tentang bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat satu sama lain melalui makanan. Meskipun kita datang dari budaya yang berbeda, Islam mengajarkan Emma untuk tidak hanya menghargai perbedaan itu, tetapi juga merayakannya, menjadikannya sumber kekuatan, bukan pemisah. Penerimaan terhadap perbedaan ini bukan hanya soal budaya atau agama, tetapi juga tentang menerima perubahan itu sendiri. Pentingnya perubahan dalam hidup adalah tema yang muncul melalui setiap langkah Emma dalam cerita ini. Perubahan yang ia alami bukanlah hal yang datang begitu saja, itu adalah hasil dari keberanian untuk bertanya, untuk merenung, untuk mencari jalan yang lebih bermakna. Banyak orang yang takut akan perubahan, terutama ketika perubahan itu mengubah seluruh cara pandang mereka tentang hidup. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh Emma, perubahan adalah sebuah proses yang membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sebenarnya, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman. Mungkin perjalanan Emma tidak akan pernah sepenuhnya diterima oleh semua orang, baik keluarga, teman, maupun rekan kerja. Namun, yang terpenting adalah bahwa ia tetap teguh dalam keyakinannya dan menemukan cara untuk merayakan siapa dirinya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Dalam akhirnya, ia menyadari bahwa perubahan adalah bagian dari proses hidup yang harus dilalui setiap orang. Bukan hanya perubahan dalam agama atau budaya, tetapi juga perubahan dalam cara kita melihat dunia dan orang-orang di sekitar kita. Cerita Emma adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan ini bukanlah tentang pencapaian atau pengakuan eksternal, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam hati, menghargai keberagaman, dan berani berubah demi menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang ia pelajari melalui Islam, Emma tak hanya berhasil mengubah cara ia memasak, tetapi juga cara ia menjalani hidup, melalui ketulusan hati, keberagaman budaya, dan keberanian untuk berubah. Ia menjadi contoh nyata bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan perbedaan, kita semua memiliki kesempatan untuk menemukan jalan kita, jalan yang membawa kita pada kedamaian, pemahaman, dan penerimaan.